Halo teman-teman trader investor, selamat datang di season saham di Analisa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Sabtu 23 September 2023. Coba ini adalah video konten kemarin Jumat alias market 22 September 2023. Dan seperti biasa, nanti kita mengenai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk contoh saham, bisa cari 3 klik link sosial base deskripsi dan teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk contoh saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman yang bertanya ingin tahu saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pasti akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support konten itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena konten setiap hari Tejo Con Saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk transaksi, di mana kemarin Jumat transaksinya 9,5 triliun dengan pergerakan asing net buy 309 miliar. Dominan di pasar reguler, bagusnya ya, 217 miliar sendiri, sedangkan di pasar nego 92 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Untuk kemarin Jumat ada Telkom 126,9 miliar, BBNI 70,4 miliar, Excel 20,9 miliar, Unilever 15 miliar, Jasa Marga 14 miliar, INTP 12 miliar, MDK 10 miliar, Bank Mandiri 5 miliar, Bukalapak 4 miliar, Pakuwon 3 miliar, Sinema 2 miliar, Soci 1 miliar, Sartoga 1 miliar, NSSC 1 miliar, MTEK 800 juta, dan Cuan 600 juta. Kita masuk ke saham jualan asing, ada Goto 46 miliar, Astra 33 miliar, BBRI 30 miliar, Adaro 15 miliar, TPA 15 miliar, BRPT 14 miliar, BBCA 14 miliar, Gudang Garam 12 miliar, INDF 9 miliar, Unitractor 8 miliar, BTPS 8 miliar, Mitratel 6 miliar, ICBP 6 miliar, Omet 4 miliar, ESA 4 miliar, SM Care 2 miliar, BCTM 2 miliar, Antam 2 miliar, dan Mayora 2 miliar juga. Oke, kita langsung masuk ke analisa tekniknya IHSG, cuman ada pengumuman dulu. Berhubung ini sudah minggu terakhir bulan September ya, nanti insya Allah besok minggu akan ada pos pendaftaran untuk grup Telegram Oktober 2023. Nanti bagi teman-teman yang bergabung, tinggal simak videonya yang akan saya post besok, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke IHSG, di mana market kembali uji resist di 7020, tapi masih terjadi reject yang lumayan kuat lagi. Kalau kita bandingkan dengan Rabu 20 September kemarin ya, rejectnya sudah tidak terlalu kuat. Kalau dibandingkan sini ya, ini shadownya lebih panjang, sekarang bodinya lebih besar. Artinya apa? Mengindikasikan kalau seller itu mulai melemah. Itulah makanya kenapa kok ada pattern ascending triangle dan lain sebagainya, karena lama-lama tuh supply bakalan habis juga. Sebaliknya descending ya lama-lama demand bakal habis juga. Ibarat kata ada orang mau jualan di sini ya, kesentuh satu kali, di sini masih kuat sellernya nih, langsung guyur. Habis itu kesentuh lagi 2 kali, mulai melemah. Kesentuh lagi 3 kali, ini masih kuat. Terus kesentuh lagi 4 kali. Lama-lama kan supply habis kalau harganya itu mau naik. Dan untuk melihat itu bakal lewat atau enggak ya bisa kita lihat trennya. Sedangkan market saat ini masih dalam keadaan uptrend pada time frame kecilnya, seperti itu. Jadi ya kalau dilihat-lihat, menurut saya 7020 ini soon bakalan breakout. Tinggal tunggu waktu aja antara dia langsung lewat, kalau enggak ya retracement dulu untuk breakout, seperti itu. Nah, kalau misalkan view-nya koreksi, maka kita bisa gunakan trigger low pada tanggal 21 September yaitu 6974. Karena di sini berpotensi membentuk double top. Top 1, top 2 dengan konfirmasi kalau jebol 6974. Tuh, dan next supportnya di 6900 kayak gitu. Tapi kalau misalkan besok dia lewat 7020, maka artinya ya bakal melanjutkan penguatan. Gitu aja. Dan kalau dilihat sih saya rasa arahnya ada arah untuk breakout, tinggal kita menunggu momentum aja, seperti itu. Cuman intinya sama, tetap batasi resiko dan biarkan market yang mengkonfirmasi aja. Oke, untuk prediction IHSG kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya mulai dari yang dijual asing dulu. Sebenarnya kemarin Jumat itu judulnya Make Infra Great Again. Nah, dari saham-saham telco, konstruksi, macam-macam lah tuh pada gerak semua. Ya, nanti kita banyak bahas infra ya untuk besok, untuk nanti kita bahas yang dijualan asing dulu aja. Saya pengen update view-nya ESA ini, pernah saya bahas di YouTube dan juga di grup. Artinya setupnya ada semua ya untuk si ESA ini, dan kita bahas di mana kemarin Jumat ESA turun 1,95%. Candlenya solid, volumenya terlihat kecil, tapi volume besarnya sudah pada tanggal 21 September. Nah,
Sebelumnya ESA ini reversal, dia punya lower high lower low ya, lower high lower low, breakdown turun sampai 480. Di sana dia rebound sekali, reversal, reject 0,5 turun lagi. Terus akhirnya sekarang dia membentuk cup handle pada structure yang lebih besar. Low high higher low higher high. Kemarin juga muncul jadi setup di sini. ESA ini setup yang inverted head and shoulder, shoulder kiri, head shoulder kanan, breakout dan sudah hit target 815. Sebenarnya sesuatu yang sangat wajar. ESA ini retracement ya, karena ini kan fresh supply area lah. Sebelumnya di sini dia support, breakdown ya baru kesentuh, koreksi itu adalah sesuatu yang sangat wajar seperti itu. Tapi satu hal yang menarik ya, kalau kita perhatikan retracementnya volumenya agak bagus. Jadi ada potensi ini turun ini retest neckline untuk nanti kembali higher high seperti itu. Nah, untuk sekarang kalau kita ke bigger view, ESA masih punya structure downtrend line ya, karena dia lower high lower low, itu notice pertama. Tapi untuk view kedua pada time frame yang lebih kecil, menengahnya lah, dia sudah punya structure uptrend, higher low higher high seperti itu. Dan ya kalau kita ke yang lebih kecil lagi, ESA ini baru aja reversal karena dia punya evening star ya, naik doji koreksi, dan ya itu adalah view dari ESA. Untuk sekarang kita bisa perhatikan sini sebagai supportnya 740 sampai 730. Selama nggak jebol area ini, ESA cakep banget. Most likely ini bakal retest kalau nggak jebol 730 ya. Artinya apa? Ada potensi untuk rebound kalau dia tidak jebol 730. Tapi kalau misalkan dia jebol 730, berpotensi untuk retest lebih dalam, bisa sampai 700, bahkan sampai 670 pun masih tidak jelek seperti itu. Artinya untuk sekarang jaga TS dulu, biarkan dia terkoreksi. Nanti kalau misalkan dia kembali menguat, tinggal masukin watchlist lagi seperti itu. Untuk resist masih sama 815 sampai 940. Tapi terlihat dia reject dari 0,618 ini menurut saya bagus. Artinya dia tidak masuk di area pullback, tapi ini mau retracement terlebih dahulu untuk higher high lagi. Ya intinya pantau aja retracementnya dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat transaksi ESA untuk kemarin Jumat, terjadi big distribusi semua, big. Setelah sekian waktu diakumulasi ya, ada yang merealisasikan profit sebagian. Gunakan support tadi dia dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kira-kira sekarang skenario-nya ginilah. Kalau misalkan kita gunakan dengan panah ya, ini menuju ke 730 dulu, kalau nggak jebol, nah ini dia siap higher high bahkan seperti itu. Oke, itu untuk ESA, kita lanjutkan. Kita coba cek sih, kita cari yang ada spread lagi ya. Saya pengen bahas Java. Ini juga entah ya, Java itu kalau menurut saya menarik banget price actionnya. Cuman kayak dia nggak kebagian jatah aja. Akhirnya sektornya belum jalan, gantian yang lain dulu. Oke, kita bahas Java, di mana kemarin Jumat Java naik 3,39%. Candlenya solid, cukup solid ya, volumenya pun juga terlihat ada. Kenapa kok saya suka sama price actionnya Java? Karena ini volume bagus. Kalau teman-teman perhatikan ya, ketika naik volumenya gede-gede, ketika turun volumenya kecil-kecil, di sini tarikan gede lagi, dan ini ketika koreksi turun lagi. Ini most likely transaksi yang bagus lah dari si Java ini. Tapi kenapa kok harganya nggak naik mas? Ya biasanya dia masih antri sama sektor yang lain dulu seperti itu, atau belum kebagian flow lah bahasanya. Nah sekarang kita bahas Java, di mana terakhir ya kita punya view Java itu skenario inverted head and shoulder kiri, head, kemarin calon shoulder kanan. Tapi sayangnya tidak terkonfirmasi karena dia tidak breakout 1400. Kalau kemarin dia breakout 1400, ada target dia bisa ke 1670 sampai 1900. Tapi karena dia tidak terkonfirmasi, malah kemarin Java itu putar balik dulu, membentuk sebuah double top, top 1, top 2, turun sampai 1150 dan sekarang sudah ada rebound. Nah, apakah dia masih bakal melanjutkan double topnya? Kita bakal cek dari Fibonacci. Kita tarik low-nya 1015 sampai kemarin high-nya di 1410. Dan kalau kita perhatikan, Java ini sudah mendekati area support di 1150. Itu juga area low-nya dia ya di sini. Sekitar 1150 ini. Di sini kan support low-nya ya, structure low-nya dia. Dan sebenarnya selama dia nggak jebol 1150 ini bagus si Java ini, seperti itu. Artinya apa? Ini kan baru satu kali naik ya, ada potensi dia bikin kaki kedua. Kalau misalkan besok dia ada reject, nah ini kan kelihatan ada reject dari downtrend line minornya, dia bikin kaki kedua dan tidak jebol 1150, saya rasa itu tuh menarik untuk di buy on weakness, seperti itu. Itu kalau menurut saya. Dan untuk skenario besarnya ya masih sama, dia harus breakout 2 tadi itu dulu baru sampai akhirnya ke structure besarnya si Java seperti itu. Tapi untuk sekarang kuncinya selama nggak jebol 1150, Java ini oke kalau menurut saya.
Dan kalau kita lihat transaksinya, kemarin Jumat juga bagus transaksinya. KI ini jarang-jarang muncul di saham yang tidak menarik. Ini akumulasi ditambah konsisten akumulasi sebelumnya juga. Jadi ketika volume jumbo tadi bebet di sini ya, ini disertai dengan akumulasi yang bagus. Jadi kalau menurut saya ini salah satu saham yang cukup menarik dari analisa teknikal dan fundamentologinya. Cuman yaitu perlu sabar untuk gantian sektornya seperti itu. Untuk sekarang intinya itu aja. Kalau mau buy on weakness jangan sampai jebol 1150. Itu untuk Java. Kita lanjutkan. Saya pengen masuk ke yang dibeli asing. Saya pengen bahas Telkom dulu, karena kalau kita nanti mau bahas IDX Infra sedangkan bapaknya nggak dibahas alias si Telkom ini, kok agak tidak afdol. Oke, kita bahas Telkom, di mana Telkom naik 1,31%. Candlenya bagus, volumenya tidak terlalu besar, tapi dia sudah closing di atas resist, cukup menarik. Terakhir Telkom dia koreksi setelah pullback ke 4.500 ya. Ini kan kemarin lower high lower low. Di sini ya dia double top 1, top 2, pullback sampai 0, sampai area pullbacknya, lalu koreksi lagi sampai 3670. Dan satu hal yang menarik, Telkom tidak lower low alias jebol 3570 seperti itu. Sempat sideways beberapa waktu dari bulan Juli sampai kemarin bulan September, dan sekarang sudah berhasil breakout area konsolidasinya seperti itu. Nah kalau kita perhatikan transaksinya pun juga ketika sideways kemarin ada akumulasi ya, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi terlihat ada beberapa akumulasi dari si Telkom ini. Cuman satu hal yang menarik, dia sudah berhasil breakout dari area konsolidasinya, artinya tren sudah berubah pada time frame kecil ya. Maksudnya gimana mas? Di sini kan dia downtrend ya, lower high, low, lower high, lower same low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah di sini dia stop downtrend, tapi belum uptrend juga, makanya dia sideways konsolidasi, same low, same high, same low, same high, same low, dan dia sudah keluar dari downtrend, maka dia sudah reversal, alias sudah structure higher high, same low, higher high. Nanti dia tinggal butuh higher low untuk higher high lebih tinggi lagi, seperti itu. Artinya apa? Untuk sekarang Telkom arahnya sudah ke atas, dengan catatan selama tidak jebol 3670 seperti itu. Nah sekarang kita tarik Fibo untuk mencari targetnya si Telkom dari 4.500 sampai kemarin bottom di 3670. Dan ini adalah beberapa resist dari si Telkom. Kalau kita perhatikan dia sudah breakout dari 0,236 ya. Jadi nextnya saya rasa yang cukup kuat adalah di sini. Mulai 3930 sampai area 4000. Ini resist kuat dan most likely bakalan ada reject dulu. Kenapa? Ya ini semua resist ketemu ya. Ini sebelumnya di sini juga support breakdown. Nah ini kan support become resist. Yang pertama support resisten horizontal itu yang pertama. Yang kedua ketemu Fibonacci. Yang ketiga ketemu area psikologis. Jadi semuanya ketemu di situ dan most likely bakalan reject terlebih dahulu. Tapi ini malah menarik untuk kalau teman-teman baru mau entry ya. Jadi biarkan dia naik dulu habis breakout. Nanti kalau misalkan dia retracement, nah ini baru pantau di sini, baru entry untuk ke targetnya di sekitar 4160 sampai 4300 di area pullback dulu. Seperti itu. Jadi kira-kira kalau skenario mulusnya kayak gini lah. Naik, reject, pullback, higher low, terus dia higher high. Seperti itu. Nah, dan tinggal kita kawal aja, jangan greedy, biarkan market yang mengkonfirmasi. Untuk support sekarang saya rasa masih di sini 38 sampai 3800 lah, 3820 sampai 3800 itu support 1, sedangkan support 2-nya ya masih di 37 sampai 36. Untuk resist bisa gunakan Fibo ini. Kita lihat transaksinya, kemarin cuma cakep ya. Ini yang beli cuma 9. Sekelas Telkom, saham dengan market cap sebesar itu, yang beli cuma 9. Tapi ini hitungan net ya. Kalau grossnya pasti banyak juga tercacar-cacar. Tapi kalau kita perhatikan ini real akumulasi sih. Kita bisa lihat dari broker-brokernya yang di seller side dan buyer side, ditambah jumlahnya, value-nya, asingnya dan lain sebagainya. Ya, intinya too good to be true lah, seperti itu. Dan ya, batasi resiko aja. Entah kenapa beritanya belum keluar ya, tapi kalau saya rasa infra menarik sih. Mungkin kalau kita coba sambungin proyek IKN kali ya, itu kan proyek baru, dan ketika membangun suatu proyek bahkan ibu kota negara ya, yang perlu disiapkan adalah infrastrukturnya dulu, alias IDX Infra ini. Perlu bangun menara-menara jaringan, perlu bangun perumahan, perlu bangun jalan raya, jalan tol, akses, dan lain sebagainya. Makanya katalis bagus buat si IDX Infra ini. Tapi ya simpelnya kalau kita tidak pakai katalis atau tidak pakai pemanis ya, cuman pakai price action ya, tinggal ikuti chart-chart aja. Semua sudah berbicara di sini. Nanti belakangan bakal keluar beritanya seperti itu.
Untuk Telkom kita lanjut, kita bahas temennya si Excel yang naiknya pun juga lumayan. Oke, kita bahas Excel ya. Ini juga masih on track dengan view-nya. Terakhir Excel kemarin Jumat ya, dia naik 3,4%. Candle-nya tidak terlalu solid, tapi volumenya juga tidak terlalu besar. Ini view terakhir Excel di mana dia membentuk rising wedge. Kalau nggak salah kita bahas pada tanggal 7 September ya, ketika dia rising wedge dan konfirmasi lower high lower low. Tuh, saya bilang targetnya adalah 2240 karena itu target dari rising wedge-nya, dan selama nggak jebol 2240, Excel ada potensi untuk rebound lagi. Ternyata dia rebound dan sekarang sudah konfirmasi higher low higher high, higher low higher high, seperti itu. Nah, untuk sekarang yang dibutuhkan Excel adalah higher high pada structure yang lebih besar alias breakout area 2560. Dan kalau kita cek bigger view-nya, ini juga dia sebentar lagi sudah mau kena area target di area pullback-nya, seperti itu. Itu sekitar 26 sampai 2900. Artinya misalkan Excel besok lanjut menguat, lalu dia higher high breakout 2560, maka dia juga sudah cukup dekat target dari 26 sampai 2920. Kalau area yang cukup kuat dan spesifik, saya rasa di sekitar 27 ini. 27 sampai 28 ya, ini perlu diperhatikan, dan dia juga sudah di area pullback seperti itu. Intinya masih bisa dimanfaatkan upside-nya dan jangan greedy. Untuk support terdekat saya rasa di sini neckline dia 24, lalu setelah itu 23 dan 2240. Dan selama nggak jebol yang 2240, Excel arahnya ke atas. Kita lihat transaksinya, price action bagus, transaksinya ganteng sekali, akumulasinya konsisten, chartnya juga cakep, dan ya itu untuk Excel, batasi resiko aja. Kita lanjutkan. Masih yang dijualin asing, kalau ada yang menarik. Tidak ada yang menarik lagi, kita masuk ke yang merah-merah. Kalau nggak ada kita bahas konstruksi aja ini. Nah, kurang ada yang menarik merah-merah. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja. Ada konstruksi, itu Meta ternyata bigger view-nya ganteng banget, serius. Meta itu bigger view-nya ganteng banget. Saya baru ngeh juga itu. Tapi nggak pengen saya bahas untuk Meta, Akset, Sikon, itu kan konstruksi semua juga ya, tapi swasta. Saya pengen bahas Adikarya aja. Kita update view-nya Adikarya si BUMN kok, BUMN konstruksi yang juga jadi prioritas stock pick IDX Infra di grup cuan-cuan saham. Oke, kita bahas Adikarya, di mana kemarin Jumat Adikarya berhasil naik 8,37%. Candlenya solid, volumenya ganteng banget. Ini sangat on track banget view-nya Adikarya ini. Terakhir dia naik dari sini ya, 330 sampai kemarin di 500. Retracement dan membentuk rebound dari support, lalu dia kembali menguat ke higher high-nya di sekitar 530. Jadi kalau kita perhatikan, ini area yang cukup kuat dan kemarin dia retracement sampai 414. Muncul setup inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan di grup cuan-cuan saham, dan kalau nggak salah kita bahas di YouTube juga. Dan dia berhasil mengeksekusi setup itu. Terakhir naik sampai area 0,618 di 486 ya, dan 3 kali reject, 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan membentuk sebuah pattern continuation ascending triangle, yang mana pada kemarin Jumat sudah berhasil di breakout dengan candle yang bagus dan volume yang sangat cakep seperti itu. Nah, untuk sekarang karena dia sudah keluar dari semua resist Fibo-nya, ya 505 masih di 786 lah. Tapi kalau misalkan besok dia lanjut, maka percobaan terakhir adalah 535, yaitu high-nya sebelumnya di bulan Juli. Dan kalau dia breakout yang 535, maka targetnya adalah 590 sampai 625. Itu target pendeknya. Jadi kalau misalkan besok dia meledak ya, breakout 535, dia bakal ke sini. Dan most likely bakal retracement terlebih dahulu. Tapi satu hal yang perlu kita perhatikan, kalau dia berhasil breakout 535, Adikarya ini reversal pada structure yang lebih besar. Karena dia punya inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, atau yang sering disebut dengan higher low, higher high kalau breakout 535. Kalau kita perhatikan lagi juga dari downtrend line, area tersebut juga bakal, wah ini cakep banget ternyata. Serius, ini cakep sekali Adikarya ini. Saya belum ngecek sampai bigger view-nya. Kemarin masih small view ya, zoom di sini, muncul setup pun juga di zoom ini. Tapi kalau misalkan kita zoom out, ternyata ganteng banget. Dia keluar dari downtrend line-nya, downtrend line besarnya. Artinya apa? Untuk sekarang perhatikan 5352 aja. Ada muncul beberapa setup sih. Kalau misalkan teman-teman masih punya barang bawah,
hold aja serius. Ini buat main panjang dulu aja sampai muncul sinyal exit lah bahasanya. Itu kalau punya barang bawah. Kalau misalkan belum punya barang, mau kejar atas bisa pakai ascending. Supportnya di 490, targetnya ya ini 590 sampai 625. Tapi harus breakout 535. Tapi kalau teman-teman sabar dan suka menunggu konfirmasi, biarkan dia breakout dulu. Lalu ketika dia retracement itu dipantau, nanti baru cari higher high-nya lagi, seperti itu. Kenapa kok besar potensinya seperti ini? Retest untuk higher high karena dia sudah reversal, punya inverted head and shoulder besar, seperti itu. Jadi konstruksi ini sangat menarik dipantau. Ya sebenarnya kita udah pantau dari kemarin ya, tinggal kita lanjutin aja. Artinya tidak keluar dari watchlist dan ya nanti pasti beritanya menyusul di belakang. Kita lihat transaksinya, price action bagus, transaksinya juga auto cakep. Sebenarnya ini transaksi kemarin ini nggak terlalu signifikan ya. Tapi kalau kita perhatikan uang jumbonya ini belum pada keluar, yang pada serok bawah ini, the real uang pinternya ini masih pada di dalam. Jadi ya biarkan aja dia mau nyetir kemana. Dan kita sebagai retail intinya batasi resiko aja. Oke. Itu dulu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kekurangan dari saya. Jangan lupa support terus, jangan susah dengan cara like, comment, subscribe. Karena support konten gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.